Yang saya hormati para ketua dan seluruh jajaran pengurus, relawan, Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh relawan dari seluruh penjuru tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, sebelum saya menyampaikan, marilah kita berdoa dan mengheningkan cipta sejenak untuk saudara-saudara kita yang baru terkena musibah di Cianjur. Semoga diberikan kekuatan dan perlindungan. Untuk korban yang meninggal, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk korban yang masih sakit dan dirawat di rumah sakit, semoga diberikan secepatnya kesembuhan. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Selamat pagi. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi hari ini saya sangat senang sebagai keluarga besar relawan. Pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam rangka konsolidasi. Saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan juga terima kasih kepada para ketua yang telah mengundang saya untuk hadir pada pagi hari ini. Setelah 8 tahun kita bekerja keras membangun negara kita Indonesia, membangun jalan-jalan nasional baik di Jawa maupun di luar Jawa, membangun jalan tol baik di Jawa maupun di luar Jawa, dan juga jalan-jalan kecil di desa, jembatan-jembatan kecil di desa lewat dana desa. Kita juga membangun airport baru, membangun pelabuhan-pelabuhan baru, utamanya di luar Jawa. Inilah yang namanya fondasi infrastruktur. Jalan apakah perlu? Pelabuhan apakah perlu? Airport apakah perlu? Semua itu diperlukan. Di Jawa maupun di luar Jawa sangat-sangat diperlukan, karena itu menjadi sebuah fondasi kita untuk bersaing dengan negara-negara lain. Tidak mungkin kita bersaing dengan negara-negara lain kalau jalannya becek. Benar? Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain kalau kita tidak punya airport di provinsi-provinsi yang kita miliki. Benar? Dan dengan infrastruktur itulah rakyat diberikan kemudahan untuk membawa produk-produknya. Petani bisa membawa padinya dari desa ke kota. Nelayan bisa menjual ikannya dari desa ke kota karena ada infrastruktur. Setuju enggak? Dan juga produk-produk UMKM yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa bisa dibawa ke kota, bisa diekspor karena kita memiliki pelabuhan, karena kita memiliki airport, karena kita memiliki jalan-jalan. Dan kita tahu jalan tol di Pulau Jawa sudah menyambung dari barat sampai ke timur. Kurang sedikit saja di Banyuwangi. Nanti tahun ini insya Allah tahun 2023 insya Allah akan dikejar untuk segera diselesaikan. Siapa yang rumahnya Palembang atau Lampung?
Coba dulu sebelum ada jalan tol dari Lampung ke Palembang berapa jam? Berapa jam? Sekarang berapa jam? Bisa separuhnya karena kecepatan, oleh sebab itu kecepatan logistik, kecepatan mobilitas orang dan barang itu bisa dipercepat. Kita juga telah membangun bendungan-bendungan plus irigasinya. Sampai akhir tahun ini 38 bendungan besar yang kita bangun. Ini untuk siapa? Untuk para petani di desa-desa kita. 74.800 desa yang kita miliki. Dan pembangunan, sekali lagi ingin saya sampaikan, pembangunan tidak Jawa sentris, tidak hanya di Jawa, tetapi pembangunan juga dilakukan di luar Jawa, dan justru sekarang lebih banyak yang di luar Jawa. Bapak Ibu setuju? Karena kita ini memiliki sekarang 38 provinsi, memiliki 514 kabupaten dan kota, memiliki 17.000 pulau. Jadi kalau yang dibangun hanya Jawa, yang di luar Jawa akan merasakan tidak adanya pemerataan. Betul enggak? Dan pembangunan infrastruktur itu akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru. Akan ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya berikan contoh di Mandalika. Dulunya Mandalika itu memang pantainya cantik, tapi karena tidak ada infrastruktur, tidak disiapkan dengan baik. Tetapi setelah adanya sirkuit MotoGP, sekarang Mandalika menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Coba dilihat, Bapak Ibu, kalau pengen lihat cantiknya pantai-pantai kita dan laut kita, datang ke Labuan Bajo yang telah kita selesaikan, kita kerjakan. Itu juga titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Juga di Likupang, meskipun belum selesai, tetapi kita harapkan tahun depan akan diselesaikan. Likupang di Sulawesi Utara, inilah nanti yang akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Artinya tidak hanya di Jawa saja, tetapi juga di luar Jawa. Juga daerah-daerah industri, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, di luar Jawa sekarang ini berkembang sangat pesat. Coba dilihat di Morowali. Ada yang dari Morowali? Morowali sekarang menjadi kawasan daerah industri baru Indonesia. Juga yang berada di WDB, ada yang dari Maluku Utara, menjadi daerah, menjadi titik, menjadi sentra ekonomi baru karena di situ ada kawasan industri WDB. Kalau titik-titik pertumbuhan ekonomi baru ini semakin banyak di wilayah-wilayah di luar Jawa, maka lapangan kerja akan terbuka sebanyak-banyaknya. Setuju? Karena problem besar kita adalah lapangan kerja. Kenapa? Karena penduduk kita ini gede sekali, banyak sekali. 278 juta penduduk kita. Inilah yang menyebabkan ekonomi di daerah bertumbuh. Pembangunan infrastruktur besar-besaran selama 8 tahun, hasilnya mulai kita rasakan, tetapi akan lebih dirasakan itu 5 atau 10 tahun yang akan datang. Itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Inilah yang kita siapkan mulai dari sekarang. Fondasi penting bagi
membangun negara kita menjadi negara maju. Sekarang kelihatan di negara-negara lain sekarang sulit semuanya. Dunia sekarang ini sangat sulit semuanya. Harga-harga semuanya naik sampai 2 kali lipat, 50%. Tetapi di negara kita bisa kita kendalikan dengan baik. Bisa kita kendalikan dengan baik. Negara-negara besar sekarang ini resesi. Negara kita masih bisa tumbuh 5,72% di kuartal ketiga. Hati-hati, kita semuanya tetap harus waspada, tetap hati-hati. Waspada dan hati-hati karena resesi global ini sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Oleh sebab itu kehati-hatian kita, kerja keras kita semuanya harus terus kita lakukan. Yang paling penting adalah bagaimana menarik investasi yang sebanyak-banyaknya untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu saya minta di daerah-daerah yang ada investasinya agar masyarakat ikut mendukung, karena begitu ada investasi artinya lapangan kerja itu akan terbuka, pertumbuhan ekonomi di daerah juga pasti akan ikut naik. Saya berikan contoh Maluku Utara, dengan adanya industri WDB sekarang pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara sampai angka 27%. Nggak ada di dunia sekarang ini bisa sebuah provinsi tumbuh 27%. Dan kemarin saat G20 Indonesia dikatakan oleh managing directornya AMF, Indonesia adalah titik terang ekonomi dunia di tengah kesuraman ekonomi global. Indonesia adalah titik terang ekonomi dunia di tengah kesuraman ekonomi global. Ini kita harus bangga. Karena semua negara sulit karena pandemi yang belum selesai, adanya krisis pangan, adanya krisis energi, adanya perang di Ukraina, adanya krisis keuangan, semuanya sekarang negara itu sulit semuanya. Kita patut bersyukur, wajib bersyukur karena negara kita masih bisa tumbuh sekali lagi 5,72%. Dan saat G20, Indonesia juga berhasil menjadi jembatan dari negara-negara yang saling berselisih. Kita berada di tengah, bisa menjadi jembatan, bisa diterima dari sini, bisa diterima dari sana, bisa diterima sebelah kanan, bisa diterima sebelah kiri. Artinya apa? Kepemimpinan global Indonesia sekarang ini berada pada titik puncaknya. Oleh sebab itu kita sekali lagi wajib bersyukur. Negara-negara besar saja tidak kuat menahan gejolak resesi global, tetapi alhamdulillah dengan kewaspadaan yang baik, dengan kehati-hatian yang baik, kita masih bisa bertahan, bahkan naik angkanya pertumbuhan ekonomi kita di 5,72. Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Ini kita tidak sombong, tapi kita dipuji di mana-mana. Negara-negara lain, pemimpin-pemimpin dari negara lain memuji kita karena kita bisa mengendalikan inflasi, kita bisa juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Ini yang wajib kita syukuri.
Oleh sebab itu, pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi global yang sudah kita raih harus kita lanjutkan. Setuju? Saya ulangi, pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi global yang sudah kita peroleh harus kita lanjutkan. Setuju? Dilanjutkan sampai 2029. Setuju? Dilanjutkan sampai 2045. Setuju? Dilanjutkan sampai seterusnya. Kita ingin negara kita di 2045 menjadi 5 besar ekonomi terkuat di dunia. Kalau kita konsisten bekerja keras, kalau kita berani memutuskan dan tidak takut terhadap negara manapun, saat kita menstop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO. Baru 2 bulan yang lalu kita kalah. Tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO. Kita ingin GDP ekonomi kita bisa mencapai nantinya 7 triliun US dollar di 2045. Artinya kita sudah menjadi negara maju. Tapi ini tidak mudah. Butuh kerja keras. Yang sudah kita bangun harus kita jamin keberlanjutannya. Setuju? Inilah yang harus kita jaga bersama-sama. Bukan hanya untuk 2024, bukan hanya untuk 2029, tetapi untuk Indonesia Emas 2045 dan seterusnya. Oleh karena itu, jangan hanya karena kepentingan sesaat, karena kepentingan jangka pendek, jangan karena kepentingan politik, kemudian lupa menjaga keberlanjutan pembangunan yang setelah kita mulai. Kemudian menjaga juga, jangan lupa menjaga agar yang sudah di jalur yang tepat ini, yang sudah on the right track ini, terus bisa dilanjutkan. Konsekuensinya adalah dalam mencari pemimpin ke depan, pemimpin seperti apa yang kita cari? Hati-hati, saya titip hati-hati. Memilih pemimpin, hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Juga pilih pemimpin yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Setuju? Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar.
Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah, yang mau merasakan keringatnya rakyat. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia ini adalah negara besar. Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah bangsa besar. Buat saya, ini prinsip yang paling penting mengelola sebuah negara besar seperti Indonesia. Pemimpinnya seperti apa? Memimpin Indonesia itu harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Karena kita ini macam-macam, karena kita ini beragam, karena kita ini berbeda-beda semuanya. Suku, kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Bahasa daerah, kita memiliki lebih dari 1.300 bahasa daerah yang berbeda-beda. Agama kita juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemimpin itu sekali lagi harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terakhir kita harus yakin akan kemampuan kita sendiri. Sekali lagi, kita harus yakin akan kemampuan kita sendiri. Kita harus percaya diri dan optimis. Waktu kemarin di G20, semua lihat kan? Kita mampu berdiri tegak dengan kepala mendongak di antara negara-negara besar dunia. Saya waktu salaman dengan mereka, dengan Presiden Biden, saya juga Presiden Joe Biden, saya salaman juga. Kita negara besar,
waktu salaman dengan Presiden Xi Jinping, di sana negara besar, kita juga negara besar, saya salaman juga begini. Dengan negara-negara Eropa, kita juga tidak menunduk-nunduk, salaman juga begini. Kita harus percaya diri dan optimis, mampu berdiri tegak dengan kepala mendongak, menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar yang benar-benar memiliki keinginan untuk menjadi negara maju. Dengan kerja keras yang tinggi, dengan kerja keras tanpa lelah, dengan kerja keras tanpa menyerah. Jangan dikit-dikit mengeluh. Jangan dikit-dikit mengeluh. Bukan bangsa pekerja keras itu namanya. Setuju? Semuanya harus bekerja keras, setuju? Semuanya harus bekerja keras tanpa lelah, tanpa menyerah, setuju? Jayalah negeriku, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bahwa ada kekurangan-kekurangan. Kita ini manusia biasa. Bahwa perlu ada yang dikoreksi, ya kita harus koreksi karena kita juga manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Bahwa perlu ada yang dievaluasi, ya memang harus dievaluasi, diperbaiki karena kita juga manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Karena juga situasinya juga sekarang ini sangat sulit. Situasi pandemi, situasi ekonomi global, situasi resesi global sangat sulit. Itulah yang harus kita perbaiki. Saya tahu semua yang kita cita-citakan belum semuanya tercapai. Oleh karena itu sekali lagi